Selamat siang ibu-ibu, haleluya, kita berjumpa lagi dalam ibadah kaum wanita kita siang hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita mau beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Saya jumpa kita untuk semua bangkit berdiri dan kita mau mulaikan ibadah kita mau angkat satu pujian yang berkata, Ku ada sebab anugerahmu, haleluya. Terima
Sebab kami ada semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati betapa Engkau hebat dalam hidup kami. Kami boleh menyaksikan betapa kasih-Mu terus mengalir bagi kami. Dan siang hari ini kami bersyukur, kami mau naikkan pujian kami kepadamu. Sebab hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Urapi kami saat ini Tuhan. Pelayan-pelayan yang Engkau urapi Tuhan. Ibu-ibu yang ada Tuhan, Engkau juga berkati dengan kesehatan, dengan sukacita. Sehingga siang hari ini kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami mau mulaikan ibadah ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. dianugerahkan Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Bersukaria terus di dalam Tuhan. Haleluya. Tangan
hidup kita, Haleluya. yang akan selalu menopang kita. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu hanya firman yang akan terus membuat kita kuat di dalam Tuhan. Hanya firman yang tidak akan membuat kita goyah di tengah-tengah situasi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk benar-benar mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengerti dan mengerti terus apa yang menjadi isi hati dan kerinduan Tuhan buat kita semua. Kita angkat satu pujian. Kekuatan di hidup. Amin. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
Haleluya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyembah meninggikan Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan kita yang besar. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk kami bersekutu bersama-sama dengan seluruh kaum wanita Antioquia dimanapun berada. Siang ini kami bersyukur Tuhan, kalau anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan terus ada buat kami. Kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan, apapun keadaan kami. Terlebih Tuhan, saat ini hati kami sudah terbuka di hadapan Tuhan. Kami rindu kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima siang ini Tuhan. Boleh menegur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Sehingga keadaan kami akan menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terus beracara di tengah ibadah kami. Lawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Ibu-ibu, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan lewat ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saya berdoa apa firman Tuhan kita baca, kita boleh mengambil sesuatu apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil Alkitab kita buka di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17. Mungkin Ibu sudah hafal perikopnya, Nabi Elia dan janda Sarfat. Saya bacakan dari ayat satu perikop dari ayat pasal 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi kata Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ibu-ibu, mungkin ibu sudah hafal ayat perikop ini. Ibu sudah mengerti jelas isi cerita dari ayat ini. Tapi pada siang hari ini, saya sangat diberkati dengan perikop ini. Saya boleh merenungkan firman Tuhan, apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang Nabi Tuhan hadapi, dan janda Sarfat ini, apa yang mereka alami tidak sebanding dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang.
Kita sedang pada musim pandemi COVID-19. Kalau mereka sedang menghadapi kekeringan, bala kelaparan, sudah tak ibu-ibu tahu 3,5 tahun tidak turun hujan, tidak ada air yang turun, tidak ada embun pun tidak ada. Bisa kita bayangkan 3,5 tahun. Kalau di negeri kita 1 tahun tidak ada hujan, sudah kekeringan kemana-mana, panen tidak berhasil, orang jadi susah. Ibu-ibu, firman Tuhan menulis, ibu baca di dalam pasal ke-18, di negeri itu terjadi kelaparan, bala kelaparan. Orang mati bukan karena sakit, tapi orang mati karena kelaparan. Ibu-ibu, kita pada saat ini kita belum seperti ini. Mungkin kita masih punya stok di kulkas, ada makanan masih cukup untuk 1 minggu, masih cukup untuk berapa hari ke depan. Tapi wanita ini yang kita baca, dia tidak memiliki apa-apa lagi, hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tuhan perintahkan nabinya di sana untuk kepada perempuan ini. Tuhan berkata, dia akan memberi engkau makan. Ada apa maksud Tuhan di sana? Apakah Tuhan tidak mengerti bahwa wanita ini dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam kondisinya? Tuhan kita mengerti. Bukankah ada pujian kita, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang sedang kita hadapi. Dia tahu persis, dia tahu keadaan wanita ini. Dia tidak suruh nabinya pergi kepada bangsanya, dia suruh pergi nabinya, hambanya kepada orang yang lebih baik keadaannya, tetapi kepada seorang janda. Tidak ada artinya apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa. Dan janda firman Tuhan berkata, dia hanya habis makan itu dia akan mati. Bayangkan ibu-ibu, ibu dapat saya renungkan suasana hati si ibu janda pada saat itu. Tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu, waktu dia berjumpa dengan nabi ini, dia masih dapat melayani waktu nabi itu meminta minum. Mungkin dia lihat ini adalah orang asing dari pakaiannya. Dia tahu ini ada seorang nabi Tuhan dari pakaian Nabi Elia. Dia melayani dengan sukacita, dengan senang hati. Dia mau mengambil air waktu diminta, tanpa komentar apapun. Dia tidak berkata, enak aja lu datang-datang minta air, gak tahu lagi kekeringan, saya juga lagi susah, ambilnya. Tidak. Dia, firman Tuhan berkata, waktu dia minta air itu, perempuan itu pergi mengambil air itu. Tetapi sementara dia mengambil air, belum diberikan kepada nabi itu berseru lagi. Bukan air, dia berkata, coba ambil bagiku sepotong roti. Air dan sepotong roti. Waktu Nabi berkata minta sepotong roti, wanita ini menjawab, perempuan menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti dan padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan kayu, aku mau mengolah itu, engkau sedang datang, saya tahu keadaanku saat ini. Habis aku mulai, kami akan mati. Karena inilah tepung terakhir, makanan terakhir. Tidak ada lagi hari esok, tidak ada lagi pengharapan hari esok. Ibu-ibu, waktu saya baca ini, oh haleluya, saya terima kasih Tuhan, engkau baik. Tuhan datang tepat pada waktunya. Haleluya. Ibu-ibu, kita dalam pergumulan masing-masing, kita dalam persoalan masing-masing. Semua punya pergumulan, semua punya persoalan. Tuhan tahu. Dia kirim penolong tepat pada waktunya buat kita. Haleluya. Inilah kabar baiknya buat kita, ibu-ibu. Kita baca selanjutnya. Waktu wanita menceritakan kepada Nabi itu persoalan yang sedang dia hadapi. Ini berita baiknya bagi kita. Nabi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Haleluya. Ini berita baik buat kita ibu-ibu. Janganlah takut. Mungkin engkau berkata tidak ada lagi. Tidak tahu saya mau buat apa. Besok, minggu besok, bulan besok, hari esok. Tetapi firman Allah berkata kepada kita siang hari ini, janganlah takut.
Haleluya, ada firman Tuhan, jangan takut. Firman Allah berkata, pulang, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil padanya dan bawalah kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Ibu-ibu bisa bayangkan suasana hati seorang ibu. Kalau kita tahu bahwa inilah saatnya terakhir makanan kita, apakah ibu ini dia berkata kepada anaknya, nak ini makanan terakhir, habis ini kita mati? Saya percaya mungkin dia nggak tega bilang sama anaknya. Dalam hatinya, dalam batinnya sedang ada pergumulan, sedang ada sesuatu yang dia tidak dapat kerja buat apa-apa lagi. Yang dia berkata mati, dengan kata lain habis, tanpa harapan lagi, tidak ada lagi hari esok. Tetapi puji Tuhan, penolong itu datang. Tuhan kirim penolong. Tuhan kirim penolong buat ibu dan buat saya. Tuhan kirim penolong buat kita di tengah keadaan yang sukar, yang sulit. Percayalah, penolong kita itu datang tepat pada waktunya. Haleluya. Dia berkata, pulang buatkan lebih dahulu kepadaku roti kecil itu, bawa kepadaku, baru kau buat kepadamu. Ibu-ibu, saya menyimak ini, saya berkata apa maksudnya? Mengapa dia suruh buat dia? Apakah kalau dalam pengertian kita ini sesuatu minta dalam keadaan ini, orang di sana udah mau mati, nggak ada lagi yang dimakan, udah terakhir, tapi mementingkan dirinya sendiri untuk dia. Kalau kita berkata, mungkin wanita ini bisa saja, saya kasih anak saya dulu, anak saya makan dulu, baru kita. Tetapi tidak, firman Tuhan berkata, berbuatlah seperti kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil daripada, dan bawalah kepadaku, baru kemudian kepadamu dan untuk anakmu. Ibu-ibu, kalau Tuhan berkata kepada kita, berilah kepada Tuhan dahulu apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi tugas kita kepada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan kepada Tuhan. Tuhan berkata, berikanlah kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan, taruhlah dia tempat yang terbaik, berikan dia prioritas yang utama di dalam hidupmu. Kerjakan bagian apa yang harus kita kerjakan buat Tuhan, lakukan buat Tuhan, baru kita kerjakan buat kita. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan diucapkan kepada wanita ini, lakukan, kerjakan, buat, sesudah itu baru untuk kamu. Apa yang terjadi? Sebab dia berkata beginilah, firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sampai pada waktunya Tuhan. Haleluya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan berkurang, minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Ibu-ibu, kalau kita mendahulukan Tuhan, kalau kita beri dulu kepada Tuhan, oh haleluya, yang lain Tuhan kerjakan buat kita. Haleluya. Dapatkah kita melakukan ini di tengah keadaan situasi dan kondisi seperti, dapatkah kita tetap mempercayai firman Tuhan, menaruh firman Allah di dalam kehidupan kita di atas segala prioritas dalam hidup, sendi-sendi kehidupan kita. Kita taruh firman Tuhan di atas segala dalam kehidupan kita. Kita belajar, ini firman Tuhan. Dan saya merenung, saya belajar, terima kasih Tuhan. Yang Tuhan kehendaki, Tuhan ingin seperti yang dia buat kepada wanita ini, buat ibu-ibu dan buat saya, untuk kita dapat melakukannya, supaya kita dapat melihat waktunya Tuhan terjadi bagi kita. Kadang-kadang ibu-ibu kita pingin sesuatu yang lebih cepat Tuhan kerjakan buat kita.
Kita mengabaikan apa yang harus kita beri buat Tuhan, kerjakan buat Tuhan, tugas buat Tuhan, dahulukan Dia. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, beri dulu kepada Tuhan, kerjakan dulu, buatlah itu kepada Tuhan, dan engkau akan melihat. Kita percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau firman Tuhan terjadi bagi wanita janda ini, firman Tuhan pada siang hari ini juga berlaku atas kehidupan kita. Tunggu sampai waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Kita sedang diproses dalam kehidupan kita. Tidak selalu kita begitu, apa yang kita mau dapat cepat kita terima. Tidak selalu apa yang kita ingin, tidak selalu yang kita dapatkan itu baik. Dan selalu tidak akan selalu dalam kondisi yang bagus, baik. Tetapi ibu-ibu kita percaya, ada waktunya Tuhan buat kita. Kalau kita utamakan Dia, kita percaya. Dan terjadi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktunya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Haleluya. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Tepung dan minyak itu tidak habis. Tunggu waktunya Tuhan, sampai Tuhan menurunkan hujan atas bumi. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi kita. Oh haleluya, kita percaya walaupun kita dalam keadaan yang kurang baik, suasana belum baik, keadaan belum baik, tetapi kita tetap percaya firman Tuhan dalam hidup kita. Kita beri tempat firman Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Ibu-ibu, sebelum kita mungkin tidak banyak waktu kita yang diberikan buat kita, tetapi saya berdoa biar Roh Kudus menjamah kita, memberikan pengertian bagi kita. Ada firman Tuhan bagi kita, jangan takut, lakukan bagi Tuhan sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Percaya kepada firman Tuhan, lakukan. Waktunya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saya sebelum saya akhiri, saya menyimak di dalam ini ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita, yang harus yang supaya kita dapat melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama, yang dapat saya ambil, jangan membatasi kuasa Allah oleh pikiran-pikiran kita yang terbatas ini. Kita tidak dapat memikir bagaimana cara Tuhan bekerja hari esok buat kita. Jangan batasi dan pikiran kita. Matius 19 ayat 26, ibu dapat jadi kanan. Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Mungkin kita berkata, apa mungkin? Apa mungkin? Apa mungkin? Tetapi firman Allah berkata, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang kedua, kita tetap harus percaya kepada firman-Nya dalam segala musim kehidupan kita. Haleluya. Menjadi renungan kita, pegangan kita pada siang hari ini. Kita harus percaya kepada Dia yang memberikan firman-Nya buat kita. Firman-Nya berkuasa dalam hidup kita. Roma 4 ayat ke-7 berkata, Dia menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil, ibu-ibu. Dia dapat melakukan itu oleh firman-Nya. Kalau kita pegang janji firman Allah, percaya di tengah keadaan apapun, kita tetap pegang, taruh tempat yang terbaik firman Allah dalam hidup kita. Haleluya. Dia lakukan, Dia jadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, merespon dan mengundang Dia di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Meresponi firman-Nya, meresponi kehadiran, meresponi suara Tuhan bagi kita. Kita undang Dia dalam setiap kehidupan kita. Dia mau ikut di dalam kehidupan kita. Kalau kita undang Dia, Dia mau. Dalam Roma 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
kondisi apapun yang sedang kita hadapi, dia mau ada ikut, dia mau ada bersama dengan kita, dia mau menolong kita. Dan firman-Nya berkata, dalam segala sesuatu, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bagi kita yang mengasihi dia, bagi kita yang mengasihi firman-Nya. Dia mau hadir di dalam kehidupan kita, dia menolong kita. Ibu-ibu, haleluya. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan kita masing-masing pada saat-saat hari-hari ini, minggu-minggu ini, ke depan yang akan kita hadapi, kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya kepada firman-Nya, lakukan bagian Tuhan, kita kerjakan bagian apa yang Tuhan akan mencurahkan hujan itu. Tunggu waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Di masa-masa yang pukar ini ada kasih karunia melingkupi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Salam dalam kasih Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih akan segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh diberitakan oleh firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhanlah menjadi kekuatan kami semua. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih heran dan heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, biarlah Tuhan dia boleh menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, pada kesempatan kali ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala GPDI Antioquia. Tuhan, lindungilah mereka senantiasa, berikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan untuk mengayomi kami domba-domba-Mu Tuhan di GPDI Antioquia. Tuhan, lindungilah mereka satu persatu, Bapak Gembala, Ibu Gembala dan anak-anak bahkan seluruh keluarga. Tuhan, lindungi senantiasa, berikan hikmat marifat senantiasa untuk dapat memberitakan firman-Mu, untuk dapat senantiasa menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berikan senantiasa akan segala berkat-berkat rohani dan jasmani dalam kehidupan rumah tangga hamba-hamba-Mu Gembala sidang kami Tuhan. Biar dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh memancarkan sinar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengetahui segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan tolonglah, biar kuasa-Mu Tuhan yang menguatkan, Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memberikan damai dan sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, kami juga berdoa bagi kaum wanita GPDI Antioquia Tuhan. Tolonglah agar Tuhan kami boleh beribadah, bertemu satu dengan yang lain. Dan kami boleh senantiasa taat kepada apa yang diberikan oleh pemerintah kami untuk saling menjaga protap yang harus kami jalani. Tuhan Yesus, dimanapun jemaat Antioquia, kaum wanita Tuhan, Engkau yang memberkati satu persatu, Engkau yang melindungi satu persatu, Engkau yang mengangkat segala beban satu persatu, dan Engkau yang menyembuhkan bila ada yang sakit. Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga akan siang hari ini ibadah Pelwap Antioquia. Biarlah kami senantiasa boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh Tuhan saling mengasihi, bergandeng tangan, dan saling menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa dan mohon. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita.
kita terus berdoa. Tuhan Yesus tolong semuanya, kita terus sehat kuat, dan minggu-minggu berikutnya kita bisa bertemu langsung. Amin. Karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Ibu-ibu, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, kami telah memuji membesarkan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu, biar ibadah kami melalui online ini menjadi berkat buat kami semua yang ikut beribadah bersama dengan kami. Dan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, dan saat ini kami terus memohon kepadamu. Kami berdoa, mengucap syukur bahwa ibadah wanita saat ini masih berjalan dengan baik, meskipun melalui online. Kami percaya Tuhan, dari ibadah ini menjadi berkat buat banyak orang yang bisa bersama-sama dengan kami beribadah melalui online ini. Bapa dalam surga, saat ini persiapan kami untuk ibadah hari Minggu yang akan datang. Kami akan mulai kembali beribadah di dalam gedung gereja. Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik. Semua jemaat yang bisa dapat hadir, Tuhan berkati mereka semuanya. Buat kami semua, mungkin ibu-ibu yang belum dapat hadir, Tuhan juga berkati mereka. Kami berdoa buat pemerintahan kami, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri yang ada, dan mereka masih bekerja keras untuk melakukan penanganan wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan selalu untuk mereka. Terima kasih, berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh ibu-ibu yang ikut ibadah online ini. Tuhan juga berkati mereka, berkati anak, berkati cucu mereka, berkati suami mereka, berkati keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati seluruh jemaat GPD Antioquia, Tebet, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah. Meskipun kami masih beraktivitas dalam rumah, tapi kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah online kaum wanita GPD Antioquia Tebet. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saatnya kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari seluruh ibu-ibu, kembalilah segala aktivitas-Mu hari ini, dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, penghiburan, kekuatan,
dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Kami akhiri ibadah online kaum wanita GPD Antioch Tebet saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.